Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Hari ini adalah penyampaian materi saya yang terakhir untuk mata kuliah membaca, karena minggu depan insya Allah sudah UAS. Untuk UASnya minggu depan adalah pengumpulan karya yang pada minggu sebelumnya sudah disepakati bersama. Kemudian ada ujian tulis berupa pilihan ganda mengenai materi tentang keterampilan membaca. Baiklah, langsung saja masuk pada materi hari ini, yaitu metode pembelajaran membaca. Sebenarnya materi ini adalah materi yang kompleks ya, materi yang seharusnya ini dipraktikkan di kelas. Jadi seharusnya kalau ini tatap muka, mahasiswa itu diminta untuk praktek di kelas, praktek mengajarkan keterampilan membaca kepada siswa. Nah, yang menjadi siswa itu adalah rekannya sendiri. Nah, jadi itu karena dari prodi Tadris Bahasa Indonesia ya, jadi harus mulai belajar bagaimana mengajar yang baik. Terutama untuk mata kuliah ini adalah terkait bagaimana mengajarkan keterampilan membaca kepada siswanya. Tetapi berhubung sekarang ini perkuliahan dilaksanakan secara daring, maka praktik mengajar tersebut belum bisa dilaksanakan ya untuk semester ini. Baiklah, kita langsung masuk pada slide berikutnya. Perlu dipahami terlebih dahulu ya mengenai metode. Mungkin bagi mahasiswa semester awal belum banyak mengetahui bahwa dalam mengajar itu ada metodenya. Jadi bukan hanya mahasiswa atau siswa diminta untuk membaca. Begitu saja, tapi pasti ada kegiatan lanjutan ya. Setelah membaca itu apa? Oh, diberi kuis, oh, diberi diskusi, tanya jawab, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Atau bisa juga sebelum kegiatan membaca itu ada yang dilakukan. Misalnya memilih bacaan yang tepat, kemudian mungkin bisa dibuat game, atau siapa nanti yang dapat giliran ya, dapat giliran ketika misalnya dimainkan musik, kemudian ada alat yang bisa digunakan untuk berpindah tempat. Jadi sesuai dengan lagu itu, apabila lagu itu sudah berakhir, maka orang yang atau mahasiswa yang terakhir membawa alat tersebut ya, maka dialah yang harus menjawab pertanyaan. Banyak sekali metode mengajar yang bisa menjadikan siswa itu lebih aktif, menjadikan siswa itu lebih tertarik dan tidak ngantuk ya, terutama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Masalah yang dihadapi di lapangan itu adalah keseringan siswa yang diajar itu mengantuk. Nah, bagaimana caranya supaya siswa yang kita ajar itu tidak mengantuk, tidak bosan, maka bisa divariasikan dengan penggunaan metode mengajar. Secara umum, metode itu dapat diartikan sebagai cara atau prosedur. Cara yang ditempuh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pastinya siswanya harus aktif, siswanya harus fokus, harus terlibat dalam pembelajaran. Bagaimana cara menyajikan materi kepada siswanya? Nah, ini ada beberapa metode, khususnya dalam pembelajaran keterampilan membaca, yang bisa kita pelajari ya, untuk nanti pada akhirnya diterapkan ketika menjadi guru.
Ada beberapa ragam untuk metode pembelajaran membaca ya, seperti yang pada pertemuan sebelumnya sudah diulas bersama, bahwa ada metode pembelajaran khusus untuk membaca permulaan. Bagi siswa SD kelas 1, kelas 2 biasanya masih agak sulit diajak berbicara, masih belum fokus, maka ada metode tertentu. Terlebih mereka belum banyak atau belum begitu bisa membaca ya. Ada yang sama sekali belum bisa membaca. Kemudian ada metode pembelajaran membaca lanjutan. Ini metode pembelajaran membaca diperuntukkan bagi siswa yang sudah mulai bisa membaca dengan lancar. Selanjutnya yang ketiga, ada metode pembelajaran untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka perlu ada pendampingan yang lebih khusus ya, khususnya bagi guru-guru yang memang berkecimpung di bidang itu ya, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Untuk metode membaca permulaan, ini sudah dibahas bersama ya beberapa minggu yang lalu. Ada metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode kata lembaga. Jadi ini dimulai dari metode yang sering digunakan ya, yaitu metode mengeja itu mengeja, yaitu metode yang menekankan pada pengenalan huruf. Kemudian metode bunyi. Jadi ini menggunakan sarana bunyi. Bagaimana bahasa tulis itu disuarakan menjadi bunyi. Kemudian metode suku kata. Suku kata itu lebih dari atau tingkatannya lebih tinggi dari pengajaran huruf ya. Karena suku kata itu sudah setingkat lebih tinggi dari huruf. Metode selanjutnya adalah metode kata lembaga. Nah, ini juga tingkatannya lebih tinggi dari suku kata. Jadi, semua ini dilakukan secara bertahap ya. Misalnya dimulai dari metode eja terlebih dahulu, pengenalan huruf, kemudian meningkat ke metode bunyi, kemudian meningkat lagi ke metode suku kata, dan pada akhirnya sampai pada pengenalan kata atau yang disebut sebagai metode kata lembaga. Mengapa disebut lembaga di situ? Karena menurut Zuhdi dan Budiasih disebutkan bahwa kata lembaga itu adalah kata-kata yang sudah dikenal anak. Jadi kita kalau mengajarkan keterampilan membaca kepada anak, haruslah dipilih kata-kata yang memang sudah dikuasai oleh anak. Jangan kata-kata yang sulit. Nanti mereka jadi takut untuk belajar membaca. Kalau kata-kata yang diajarkan itu adalah kata-kata yang sulit atau yang mereka tidak menguasai. Selanjutnya ada metode global. Nah, metode global ini setingkat lebih tinggi lagi. Kalau tadi kata ya, sekarang metode global ini mengajarkan tentang kalimat. Selanjutnya, metode yang terakhir, dan ini metode yang modern dan banyak sekali mahasiswa tingkat akhir yang meneliti menggunakan metode SAS. Di sini diajar karena pada metode SAS ini lebih kompleks ya, jadi bukan hanya mengeja, bukan hanya lewat bunyi, tetapi di sini mulai dari kalimat, kemudian menjadi kata-kata, kata-kata menjadi suku kata menjadi huruf, kemudian dikembalikan lagi menjadi kalimat. Maka ini metode yang unik, metode yang pastinya lebih menjadikan siswa lebih kreatif, berpikir lebih kompleks lagi, dan saya rasa memang bagus untuk dijadikan sebagai penelitian.
Selanjutnya, ini untuk metode bagi tingkat lanjutan. Ada metode PORPE. Metode PORPE ini pada dasarnya adalah metode yang bertujuan untuk membuktikan bahwa menulis itu dapat digunakan sebagai sarana terbaik dalam membentuk kemandirian membaca dan mengatasi kelemahan siswa ketika menghadapi soal esai. Jadi metode PORPE ini menggabungkan antara keterampilan membaca dan juga keterampilan menulis. Jadi dalam pelaksanaannya, selain diajarkan pada kemampuan melatih kemampuan membaca, juga ada diselipkan ke keterampilan menulis. Ada beberapa tahapan dalam metode PORPE, dibagi atas 5 tahapan. Yang pertama, prediksi atau predik. Di sini kegiatannya adalah memprediksi wacana yang akan dibaca siswa, berupa pertanyaan. Jadi siswa diminta untuk memprediksi kira-kira wacana ini, misalnya diberi judul ya, siswa diberi judul tentang salah satu topik bacaannya. Kemudian siswa diminta untuk memprediksi, kira-kira bacaan ini itu akan membahas apa saja ya, siswa diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, siswa diminta untuk mengorganisasikan atau organize, menyusun ulang pertanyaan yang telah dibuat agar sistematis. Selanjutnya yang ketiga adalah melatih, yaitu membaca wacana hingga pertanyaan dapat terjawab. Jadi, pada tahap ketiga ini siswa sudah mulai diminta untuk membaca ya, mulai diminta untuk membaca wacana, kemudian pertanyaan yang tadi disusun diminta untuk menjawabnya berdasarkan bacaan yang sudah dibaca. Kemudian yang keempat mempraktikkan, yaitu nah inilah pada tahap praktik di sini ada keterampilan menulis. Jadi di dalam tahapan ini dipadukan antara keterampilan membaca dan juga keterampilan menulis. Yaitu siswa diminta untuk menuliskan karangan berdasarkan kerangka pertanyaan yang telah dibuat serta jawaban yang telah ditemukan. Jadi siswa diminta membuat karangan dari pertanyaan dan jawaban tadi. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi. Mengevaluasi hasil kerja dengan membaca ulang dan memeriksa hasil karangannya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, untuk bagi mahasiswa yang saat ini ya kuliah di Prodi Bahasa Indonesia, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, banyak sekali mulai dari semester 1 hingga nanti semester selanjutnya, kalian akan banyak ide untuk nantinya skripsi, melakukan penelitian. Karena banyak sekali yang bisa diteliti dalam pembelajaran di kelas. Kan pasti banyak sekali permasalahan yang dihadapi di sekolah ya, mulai dari bagaimana caranya menjadikan siswa itu gemar membaca, bagaimana menjadikan kemampuan membaca siswa itu lebih bagus. Bagaimana cara mengajarkan keterampilan membaca lanjutan kepada siswanya? Salah satunya bisa dengan penggunaan beberapa metode ini. Ada metode PORPE, dan banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan untuk penelitian nantinya ke depan. Jadi, insya Allah kalian tidak akan kehabisan yang namanya ide. Selanjutnya ada metode KWL. Jika tadi metode PORPE, sekarang metode KWL. Metode KWL ini adalah metode untuk pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca, di mana sebagian besar pendidik mengabaikan latar pengetahuan dan kepentingan pembaca. Memang dalam membuat bahan bacaan atau menyusun soal-soal uji pemahaman kepada siswa setelah membaca,
seharusnya seorang guru itu terlebih dahulu memahami latar belakang pengetahuan dari siswanya. Mengapa banyak siswa yang mungkin dalam keterampilan membacanya itu setelah diuji coba ternyata hasilnya kok buruk, nilainya mungkin jelek. Mungkin soalnya terlalu sulit untuk mereka, bacaannya terlalu sulit untuk mereka, sehingga mereka tidak paham ya tentang bacaan tersebut. Karena guru tersebut tidak mengetahui atau tidak memahami latar belakang pengetahuan dari pembaca. Soalnya terlalu sulit misalnya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu dalam metode KWL di sini ada langkah di mana seorang guru akan meneliti terlebih dahulu latar belakang dari pengetahuan pembaca. Sesuai dengan namanya KWL, ini adalah yang pertama langkah K, yaitu what I know. Jadi huruf K ini diambil dari kata know, apa yang saya ketahui. Kemudian langkah yang kedua, langkah W atau what do I want. W-nya ini dari kata want ya, apa yang ingin dipelajari. Kemudian langkah L, what I learn, apa yang telah saya pelajari. Metode KWL ini dikembangkan dan diuji terapkan untuk mengetahui kerangka kerja guru untuk mengetahui kemampuan siswa. Berikut ini merupakan detail-detail dari langkah metode KWL. Yang pertama adalah langkah K atau what I know, apa yang saya ketahui. Yang pertama, yang dilakukan guru adalah guru membimbing siswa menyampaikan ide-ide tentang topik bacaan yang akan dibaca, mencatat ide-ide siswa, kemudian mengatur diskusi tentang ide-ide yang diajukan siswa. Langkah selanjutnya adalah memberikan stimulus atau penyelesaian contoh. Kemudian langkah selanjutnya adalah what I do want, apa yang ingin saya lakukan, yaitu sebagai seorang guru, yaitu membimbing mahasiswa atau membimbing siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik. Hampir sama ya dengan Porpe tadi, jadi ada kegiatan menyusun pertanyaan. Kemudian yang kedua, membimbing siswa untuk membuat skala prioritas tentang pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar mereka inginkan jawabannya. Jadi mana pertanyaan yang paling ingin diketahui jawabannya. Dan langkah yang terakhir adalah what I learn. Apa yang sudah dipelajari. Bagaimana caranya mengetahui apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah dipahami oleh siswa? Yaitu seorang guru haruslah membimbing siswanya untuk menuliskan kembali apa yang telah dibaca dalam bahasanya masing-masing. Jadi intinya adalah merangkum ya. Jadi sama pada akhirnya tetap menggunakan keterampilan yang lain, yaitu keterampilan menulis. Bisa dipadukan dengan keterampilan menulis, bisa dipadukan dengan keterampilan berbicara ya, untuk menguji coba pemahaman siswa. Selanjutnya adalah metode scaffold reading. Metode membaca ini adalah metode yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Nah, apa saja scaffold reading itu untuk kegiatannya, yaitu diantaranya adalah memberikan bimbingan kepada siswa dengan tugas-tugas yang kompleks, tugas-tugas yang sulit, dan realistis untuk kemudian diberikan bantuan untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut. Langkah-langkahnya ada tahap pramembaca, tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan membaca dilakukan, yaitu memilih teks,
kemudian orientasi teks, kemudian tahap membaca ada kegiatan membaca, kemudian berorientasi pada kebahasaannya ya. Kemudian membangun pemahaman atau terkait isi atau kandungan dari teks tersebut. Kemudian tahap akhir yaitu tahap pasca baca, yaitu menguji perhatian atau persepsi siswa terhadap bacaan. Jadi rata-rata semuanya itu hampir sama ya untuk kegiatan akhir baca atau tahap setelah membaca adalah dilakukan uji coba pemahaman seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami bacaan tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan membaca kritis. Ada langkah-langkah dalam kegiatan membaca kritis ya. Membaca kritis itu kegiatan membaca yang melibatkan kemampuan berpikir kritis. Biasanya ini adalah untuk siswa tingkat lanjut ya, yang lebih tinggi, mungkin siswa SMP, SMA, dan juga mahasiswa. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu membangun konteks, tujuan, dan maksud kegiatan membaca itu apa. Kemudian kegiatan membaca, pada saat kegiatan membaca itu dilakukan kegiatan menandai teks, atau bisa juga misalnya menandai bagian-bagian yang masih terdapat kesalahan ejaan, masih terdapat kesalahan penggunaan tanda baca. Jadi, selain membaca, siswa juga menandai bagian-bagian teks yang masih keliru misalnya. Itu bisa dimasukkan ke dalam kegiatan membaca kritis, karena salah satu tingkatan dari berpikir kritis adalah menilai. Jadi siswa menilai, mengevaluasi teks tersebut, menandai bagian-bagian yang salah. Kemudian mengevaluasi, yaitu mempelajari kembali, mengorganisasi, merespon, dan mengevaluasi. Jadi bagian-bagian teks yang salah, itu tadi dimasukkan, mungkin bisa dimasukkan ke dalam tabel ya, dimasukkan ke dalam tabel, kemudian berisi tabel tersebut berisi yang pertama kutipan teks yang ditemukan, bagian-bagian yang ditandai tadi, kemudian tabel selanjutnya, kolom selanjutnya yaitu perbaikan. Perbaikan dari teks yang ditandai itu seperti apa? Itu contoh dari metode membaca kritis yang bisa diterapkan untuk siswa tingkat SMP, SMA ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menjadi guru, baik itu guru SMP atau SMA, bisa diterapkan metode membaca kritis. Selanjutnya adalah membaca kreatif. Kegiatan membaca ini dikatakan merupakan kegiatan membaca dengan tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang paling berat ya. Artinya di sini memadukan keterampilan membaca dengan kemampuan berpikir kreatif. Kreatif itu kan sulit ya, sulit untuk menjadi orang yang kreatif. Tidak semua orang bisa kreatif. Sehingga kemampuan berpikir kreatif itu adalah yang paling tinggi tatarannya ya, di antara kemampuan berpikir lainnya. Ada beberapa langkah-langkah dalam kemampuan membaca kreatif, di antaranya yang pertama adalah proses memahami makna. Jadi dipahami dulu makna dari bacaan. Kemudian proses integrasi pengalaman, pengetahuan, dan apersepsi. Apersepsi itu adalah pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Jadi setelah membaca teks yang baru, misalnya teks yang baru tersebut adalah tentang wisata di kota Kediri saat ini ya. Kemudian siswa membaca sambil berpikir, oh dulu seperti ini. Dulu belum ada taman hijau, sekarang sudah ada. Dulu belum ada misalnya
taman yang ada di dekat Brawijaya itu ya, taman hutan, sekarang sudah ada. Jadi ada proses integrasi antara pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dengan bacaan yang dibaca saat ini. Selanjutnya yang ketiga ada proses asosiasi dan komparasi. Jadi di sini komparasi itu membandingkan. Oh, kalau dulu kondisi Kota Kediri itu seperti ini. Sekarang jadi seperti ini. Oh, sekarang mau ada yang paling viral ya di Kota Kediri adalah akan ada kabupaten ya, Kabupaten Kediri ya. Akan ada bandara misalnya. Dan beberapa bentuk komparasi lainnya membandingkan pengetahuan awal, keadaan yang dulu, informasi yang dahulu dimiliki oleh siswa dengan yang sekarang setelah membaca. Pastinya setelah membaca kan pasti akan mendapatkan pengetahuan baru, informasi-informasi baru, informasi yang update ya. Selanjutnya yang keempat ada proses analisa. Dalam membaca kreatif juga ada kegiatan menganalisis, kemudian ada kegiatan sintesis, imajinasi. Imajinasi itu bisa memikirkan misalnya, oh kira-kira apa ya yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian yang ketujuh, proses organisasi dan invensi. Dan yang terakhir ada proses aplikasi. Aplikasi itu melaksanakan, jadi setelah membaca kemudian dipraktekkan. Misalnya saja kalian membaca sebuah teks, prosedur tentang bagaimana membuat website WordPress ya, bagaimana membuat website atau bagaimana membuat blog gitu, blogspot ya. Kalian baca kemudian kalian praktekkan, maka itu kalian sudah masuk dalam kemampuan membaca kreatif. Ada beberapa contoh dari kegiatan membaca kreatif, yaitu yang pertama ada keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkan apa yang tadi saya sampaikan ya. Membuat resensi itu juga masuk dalam kemampuan membaca kreatif, karena di dalam resensi itu kalian menilai ya. Kalian menilai kemudian mencari kekurangan dan kelebihan buku, membuat sinopsis, dan masih banyak lagi ya. Jadi dalam kegiatan resensi terutama itu karena membuat ulasan, maka dia dimasukkan dalam kegiatan membaca kreatif. Keterampilan memecahkan masalah sehari-hari, mengubah buku cerita menjadi prosa, mengubah buku atau cerita prosa menjadi naskah drama ya. Mengubah puisi menjadi prosa itu juga masuk dalam kemampuan membaca kreatif, karena harus dipahami terlebih dahulu ya makna dari puisi tersebut, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk cerita. Mementaskan naskah drama yang telah dibaca, mengubah buku cerita prosa, dan masih banyak lagi beberapa kegiatan membaca kreatif yang bisa dilakukan, nanti diterapkan ketika mengajar di sekolah. Latihan membaca kreatif biasanya soal-soal untuk menguji kemampuan membaca kreatif. Misalnya kalian menyediakan bacaan ya. Menyediakan bacaan kemudian diminta untuk menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Melanjutkan pemikiran penulis, kira-kira setelah ini apa ya yang bisa dilakukan, atau mungkin bisa pemecahan masalah ya, pemecahan masalah tadi. Pemecahan masalah dari ilustrasi tersebut adalah, nah itu bisa masuk dalam soal-soal yang
menguji kemampuan membaca kreatif. Kemampuan memahami inti gagasan, memahami fakta-fakta atau detail penting, menghubungkan fakta, merangkum apa yang dikatakan pengarang, ya, rangkuman yang tepat dari bacaan di atas, dan juga kesan umum dari buku atau karangan yang dibaca itu juga masuk dalam latihan membaca kreatif. Baik, itu saja sedikit garis besar mengenai metode pengajaran membaca. Memang paling tepat dan paling asik ya, jika seharusnya untuk metode pembelajaran membaca ini bisa praktik ya. Tetapi berhubung sekarang ini daring, jadi praktik keterampilan mengajar untuk kemampuan membaca belum bisa dilaksanakan. Mungkin untuk mata kuliah yang lain setelah ini kita bisa adakan, kalau sudah bisa tatap muka, kita bisa explore kemampuan kita, kemampuan mahasiswa, khususnya dalam mengajar, berbicara di depan kelas ya. Baik, terima kasih, itu saja informasi tambahan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.